Pemirsa, untuk mengetahui detail soal larangan memviralkan aksi bule bermasalah di Bali karena berpotensi dipidana Undang-Undang ITE, kita sudah tersambung bersama dengan Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Satake Bayu Setianto. Selamat siang Pak Bayu, apa kabar Pak? Ya, selamat siang Bang. Kabar Baik, baik. baik, Salam baik. sehat selalu ya Bang ya. Baik, Pak, ini boleh dijelaskan ke pemirsa sebenarnya aturannya seperti apa? Masyarakat yang memviralkan aksi bule di Bali ini berpotensi dipidana dan terkena Undang-Undang ITE. Ya, sebenarnya kita banyak memberikan terima kasih ya, apresiasi kepada masyarakat karena pada satu sisi banyak pengungkapan atau penyampaian kasus-kasus yang ditangani oleh Polda Bali maupun jajarannya banyak dari masukan masyarakat, terutama juga melalui media massa dan banyak juga yang awalnya karena viral. Itu kita sangat bersyukur dan terima kasih. Tetapi pada satu sisi kami meluruskan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda kemarin itu sifatnya himbauan edukasi kepada masyarakat bahwa memang menyebarkan video atau terkait media sosial yang bersifat pornografi maupun porno aksi itu bisa diproses apabila memenuhi unsur bisa diproses Baik. dengan Undang-Undang ITE. Sifatnya seperti itu. Jadi hanya memberikan edukasi dan sosialisasi supaya masyarakat yang berniat memberi masukan atau melaporkan kepada polisi malah menjadi terkena proses pidana. Mhm. Itu yang agar kita cegah. Sifatnya Iya. sebagai peringatan. Pak, ya baik Pak, mohon maaf berkenan untuk mic-nya sambil dipegang Pak agar suaranya terdengar lebih jelas Pak. Oke. Baik, baik Pak Bayu. Lantas apa dasar yang membuat pihak dari kepolisian di Polda Bali ini terus melakukan sosialisasi, gencar sosialisasi tentang potensi ancaman Undang-Undang ITE ini bagi masyarakat yang melaporkan memviralkan? Apakah karena memang begitu banyak kejadian ataupun aksi-aksi yang kurang terpuji dilakukan oleh warga negara asing di Bali? Ya, memang ada. Jadi adanya perilaku dari warga negara asing ini yang melanggar aturan, kemudian dilakukan ada yang memvideo dan diviralkan secara vulgar. Jadi mungkin kalau penyampaiannya tidak secara vulgar, misalnya di blur, itu bisa dimaklumi lah. Karena itu yang melihat secara langsung kan cukup berpengaruh secara psikologi, terutama kalau ada anak-anak, kemudian berefek kepada citra daripada Polda Bali juga bahwa situasi Bali sepertinya tidak bagus. Padahal itu hanya perilaku dari satu atau dua orang wisatawan asing saja. Padahal yang ke Bali satu hari itu bisa lebih dari 10.000 warga negara asing maupun domestik yang ke Bali. Jadi jangan sampai ibarat nila setitik rusak susu sebelanga. Itu pada satu sisi yang sifatnya seperti itu. Lalu baiknya seperti apa Pak? Dan batasannya juga seperti apa? Ya, kalau kita berharap kepada masyarakat yang menemukan warga negara asing yang berperilaku menyimpang atau melanggar bisa dilaporkan secara langsung. Ya, karena ada aturannya dan ada keterkaitan dengan informasi-informasi itu bahwa kepolisian siap menerima laporan masyarakat ya. Dan bisa juga memang tidak ada masalah apabila diviralkan, tetapi pada satu sisi harus sesuai dengan aturan-aturannya. Aturan-aturan yang berlaku, jangan sampai yang tadi saya sampaikan itu, masyarakat punya niat baik untuk melaporkan, tetapi malah yang bersangkutan dapat proses apabila misalnya dari pihak pelaku ataupun ini melaporkan balik, jangan sampai terjadi seperti itu. Pak Bayu, apakah ada posko khusus begitu yang ditempatkan di titik-titik tertentu bagi masyarakat yang ingin melaporkan adanya kejadian seperti ini? Atau hotline khusus yang bisa digunakan, yang bisa menjadi referensi? Karena banyak masyarakat mungkin enggan atau bisa dibilang malas begitu Pak Bayu untuk datang ke kantor polisi melaporkan. Ya, bagi masyarakat mereka yang mau melaporkan, memang di Polda Bali juga dibuka hotline terkait dengan 110, kemudian nomor HP para pejabat, itu juga sudah disampaikan ke masyarakat, terutama juga di Humas, maupun juga bisa disampaikan di media sosial Humas maupun media sosial yang ada di Polda ini, bisa sebagai ajang untuk melaporkan apabila masyarakat menemukan warga negara asing yang melakukan pelanggaran.
Oke, berarti bentuknya itu private begitu Pak ya, kalau di media sosial Pak ya? Ya, itu DM. lebih baik bisa seperti itu. Baik baik baik. Pak, untuk personil sendiri Pak, ditambahkan tidak Pak dari Polda Bali untuk mengawasi titik-titik tertentu? Maksudnya untuk mencegah begitu Pak, agar tidak terjadi kejadian-kejadian seperti ini? Di kepolisian itu sudah ada terbagi dari berbagai satuan kerja dan satuan fungsi. Kegiatan yang berkait tentang preventif itu dari fungsi yang berseragam, baik Sabara, kemudian Bimas, ini memberikan sosialisasi, edukasi, maupun dari Pamofit yang terkait tentang wisata juga ada. Dan terkait dengan reserse intelijen maupun itu juga melakukan upaya-upaya apabila menemukan warga negara asing yang melanggar, kita proses. Pada prinsipnya juga kita Polda Bali komitmen juga apabila ada warga negara asing yang melanggar, kita lakukan proses secara hukum yang berlaku. Baik, Pak Bayu, kan untuk kasus sebelumnya ini si WNA sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi juga terancam untuk deportasi atau dipulangkan ke negara asalnya. Ini bagaimana penanganannya Pak? Ya. Kalau terkait warga negara asing yang melakukan tindak pidana, pasti diproses secara hukum yang sesuai. Apabila bisa ditahan, kita lakukan proses penahanan. Sebelum dilakukan deportasi, yang bersangkutan mengikuti rangkaian proses peradilan terlebih dahulu. Seperti ditahan di kepolisian, kemudian di kejaksaan, dan nantinya dilakukan sidang di pengadilan. Oke, berarti terlebih dahulu akan disidangkan di tanah air ya Pak, khususnya di Bali ya Pak? Betul. Prosesnya seperti itu. Baik Pak Bayu, lalu perkembangan kasus hukumnya untuk bule mesum yang sudah viral ini seperti apa Pak? Ya, yang bersangkutan kita proses undang-undang pornografi dan sedang bergulir diproses di Polresta Denpasar. Sekarang masih dalam proses. Oke, baik. Terima kasih Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Satake Bayu Setianto atas kesempatannya untuk pemirsa TV One pada hari ini.